Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Para jamaah wal musyahidin wal musyahidat, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali yaitu majelis ilmu kita di pembahasan yaitu kaidah-kaidah tajwid dari pembahasan kitab Asy-Syafi'i. Tujuan kita membahas kitab ini adalah sebagai sarana agar kita itu bisa di dalam membaca Al-Qur'anul Karim dan mengerti ilmu tentang itu kaidah-kaidah membaca Al-Qur'an. Itu kaidah-kaidah membaca Al-Qur'anul Karim. Baik, dan pada pertemuan sebelumnya kita sampai di bab apa Pak terakhir kita? Apa terakhir kita bahas? Sekarang masuk di bab ahkamun nun sakinati wat tanwin. Itu hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Afan, itu motor bener itu, nyala lampunya belakang Pak, apa kuncinya nggak keambil itu? Bener nggak itu? Apa pantulan itu? Nyala itu Pak. Dapat. Itu motor siapa nggih yang masih nyala, kuncinya mungkin nggak kecabut itu kayaknya. Baik, kita lanjutkan. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab ahkamun nuni sakinati wat tanwin. Yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sukun dan tanwin. Maknanya yaitu apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Itu nun sukun itu adalah nun yang khaliyah anil harakah, nun yang kosong dari harokat. Dan tanwin maknanya, tanwin itu adalah ya ima di situ fathatain, itu fathah tanwin, atau kasroh tanwin, atau di situ dhammah tanwin. Itu yang dimaksud. Nah, ternyata bisa diambil kesimpulan bahwasanya nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah ternyata memiliki hukum-hukum tersendiri, dan setiap hukum itu harus kita pahami juga tata cara pembacaannya pun juga sendiri, berbeda, gitu kan? Jadi berbeda. Jadi setiap hukum pembacaannya berbeda, kemudian pengertiannya berbeda,
bagiannya juga berbeda, demikian juga huruf-hurufnya pun juga berbeda setiap hukum. Dan para ulama sering menyebutkan, dan kita pun insya Allah juga sudah mungkin di antara sebagian besar kita pernah mempelajarinya tentang nun sukun dan tanwin itu. Ternyata di sana ada 5 hukum, yaitu 5 hukum, atau dikatakan juga 4 hukum, yaitu 4 hukum. Pertama ada izhar, kedua ada idgham, kemudian ketiga ada iqlab, keempat ada ikhfa. Itu 4. Kalau ditafsir lagi ada 5. Kenapa? Karena idgham ada 2 jenis. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Ini. Kemudian ya kita tarik kesimpulan, berarti setiap bagian-bagian ini ada izhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab, kemudian ada idgham bi gunnah tadi dan bila gunnah. Berarti menunjukkan apa? Berbeda di dalam tata cara pembacaannya, gitu kan? Berbeda. Tidak boleh satu tercampur, kedua tidak boleh tertukar. Izhar dibaca idgham, ikhfa dibaca iqlab, kemudian idgham dibaca izhar. Ini enggak boleh tercampur atau tertukar. Maka dari sini kita harus mengetahui dari setiap fan dari ilmu tersebut, yaitu bagian-bagiannya, dan insya Allah kita akan mempelajarinya. Insya Allah kita akan mempelajarinya. Sekali lagi, di antara poin kesimpulannya adalah nun sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah ada hukum tersendiri. Demikian juga tanwin, baik itu fathah tanwin, kasrah tanwin, dhammah tanwin, bertemu dengan huruf hijaiyah punya hukum-hukum tersendiri. Nah, berarti setiap hukum pembacaannya pun juga berbeda, tidak boleh tertukar, tidak boleh tercampur. Nah, ini diantara poinnya. Dan di sana ada 4 hukum atau 5 hukum, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ada mandumah, sering dikatakan di dalam Tuhfatul Atfal, contohnya linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u, dan seterusnya. Ini tentang hukum-hukum nun, sukun, dan tanwin. Dan di sini pun juga di mu'alif buku ini juga dijelaskan. Nah, di sini rumus hukum nun, sukun, dan tanwin. Yang dimaksud sukun di sini adalah sukun asli. Yang dimaksud nun sukun di sini adalah nun sukun yang asli. Karena nun sukun itu ada 2 jenis. Ada sukun asli, sukun arid. Sukun asli itu ya sukun yang benar sukun, nunnya sukun betul. Ada sukun arid, sukun yang terjadi karena waqaf. Itu contoh di dalam mat arid di sukun. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Min, lihat nunnya sukun kan? Nunnya sukun. Sukunnya tapi karena waqaf, bukan sukun karena aslinya sukun, bukan. Baik, kita akan membahasnya di kesempatan kali ini para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin yaitu terbagi menjadi berapa hukum di sini? Ya. Di sini ada nun sukun dan tanwin. Maknanya fathah tanwin, kasrah tanwin, atau apa? Dhammah tanwin. Bertemu dengan huruf apa? Hijaiyah. Nah, ini maknanya. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, nah di sana terlahirlah ada
empat hukum. Pertama al-idhar. Kedua apa? Al-idgham. Idgham dibagi menjadi dua, bi gunnah. Kemudian apa? Bila gunnah. Yang ketiga disebut dengan al-iqlab. Yang keempat disebut dengan al-ikhfa. Baik. Inilah 4 hukum yang terdapat di dalam hukum nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf apa? Hijaiyah. Maka setiap hukum ini, ingat catatannya tadi, setiap hukum ini pertama tadi apa? Di dalam pembacaan berbeda, gitu kan? Di dalam pembacaan apa? Berbeda, hurufnya pun juga berbeda, pengertiannya pun juga berbeda-beda. Kemudian apa tadi catatannya? Tidak boleh tertukar, tidak boleh dicampur, nggak boleh. Nah, tidak boleh tertukar, tidak boleh dicampur. Nah, ini punya pengertian masing-masing dan tata cara masing-masing. Baik, kita akan mempelajari yang pertama, yaitu tentang masalah bab idhar. Itu kita akan mempelajari yang pertama, idhar terlebih dahulu. Baik, ini sudah ya? Sudah. Ini insyaallah tadi sama yang di buku. Yang terpenting adalah pembahasan dari satuan-satuannya. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah bab idhar. Baik. Idhar. Kita akan membahas al-idhar. Itu al-idhar. Idhar itu apa, Pak? Artinya? Idhar itu artinya jelas, ini kan secara bahasa artinya apa? Jelas. Ini secara bahasa. Makanya kalau kita melihat sholat yang paling jelas banget kelihatan terang itu sholat apa? Zuhur, gitu kan? Itu terang, gitu kan? Zuhur. Maghrib bisa saja gelap, gitu kan? Isya bisa saja gelap. Kapan gelap? Isya dan maghrib. Ini pas mati lampu, gitu. Pas mati lampu ya gelap tuh, Pak. Subuh apa meneh, gitu kan? Asar sudah mulai menguning, gitu kan? Maka yang jelas itu idhar, zuhur, idhar. Idhar artinya apa tadi? Jelas. Atau kalau dalam pengertian Arab al-wuduh, wuduh itu sangat jelas. Itu jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Dhaharal fasad artinya apa? Dhaharal fasad nampak jelas. Al fasad apa fasad? Kerusakan, gitu kan? Fasad nampak jelas kerusakan fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Baik, itu di dalam surah Ar-Rum. Al-idhar artinya jelas. Baik, ini secara bahasa al-idhar itu artinya jelas. Itu hukum pertama, yaitu hukum pertama nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, ada hukum disebut dengan apa tadi? Idhar, jelas. Nah, apa makna istilah? Makna istilah gampangnya idhar itu adalah jelasnya, itu pengucapan apa? Nun sukun dan tanwin. Pengucapan nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf halti.
apa? Halqi. Perhatikan dulu, kita pelajari. Jadi pengertian idhar itu adalah jelasnya pengucapan nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf halqi. Itu huruf-huruf apa? Halqi. Halqi itu artinya huruf apa? Tenggorokan. Makanya sering para ulama menyebutnya dengan idhar halqi. Maknanya apa? Maknanya adalah pengucapan nun sukun dan tanwin itu jelas, pengucapan huruf halqinya juga jelas. Itu maknanya. Ini yang dimaksud, yaitu jelasnya pengucapan nun sukun apabila bertemu dengan huruf-huruf halqi. Maknanya apa tadi? Pengucapan nun sukun dan tanwinnya itu jelas, kemudian pengucapan huruf halqinya jelas. Mudah toh ini? Bisa dipahami toh? Udah, lanjut ke bab kedua. Nah, ini jelasnya pengucapan. Maknanya jelasnya pengucapan. Yang dimaksud apa? Standarisasi pengucapan nun sukun tanwinnya jelas, standarnya sesuai. Sekarang kita lihat nun sukun itu di dalam masalah bab aliran huruf dia termasuk ikut bagian mana? Bagian mana? Ditinjau dari aliran hurufnya. Nun itu termasuk bagian dari kelompok apa Pak? Sudah ini di bab sifat huruf. Tawasud. Tawasud atau bainiyah. Apa yang dimaksud tawasud atau bainiyah? Ada aliran sesaat yang tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh tertahan. Itu yang dimaksud dengan tawasud. Ikut standar itu jelas. Memang standarnya seperti itu. Contoh, man amana, man ada aliran sesaat. Man amana billah. Tidak boleh ditahan. Man amana billah. Enggak. Atau berlebihan. Man amana billah. Ini enggak boleh. Di mana-mana kalau kita belajar tajwid, temuin saja guru tajwid dari Sabang sampai Merauke. Ketika membahas idhar, contoh yang paling disuguhkan sering apa? Man amanah gitu. Enggak di Wonogiri, enggak di Bekasi, sama gitu. Contoh di mana-mana idhar itu enggak keluar dari apa? Man amanah. Emang di Al-Qur'an itu contoh guru kuitok gitu jajane. Nah itu maknanya, yaitu standarisasi tawasudnya. Itu standarisasi tawasud. Itu tawasud man, an, in, un, an. Nah, ini idhar. Huruf-huruf halqi jelas ya, ada 6. Ada berapa itu? 6. Apa itu? Hamzah, ha, ain, ha, kemudian apa? Ghain, kha. Ini huruf-huruf apa? Halqi. Baik. Kemudian hukum idhar. Hukum apa? Idhar terjadi pada satu kata atau dua kata. Hukum idhar itu bisa terjadi baik di dalam satu kata atau dua kata, gitu kan? Boleh ya terjadi. Mau satu kata, dua kata, hukum idhar itu berlaku. Beda nanti ketika kita membahas idgham. Idgham enggak. Idgham khusus terjadi dalam dua kata. Idhar tidak. Idhar terjadi yaitu pada satu kata atau dua kata.
atau satu kalimat atau dua kalimat lah gitu kan, sama. Baik. Nah, maka kita juga harus mengetahui di antara kesalahan idhar tadi saya sebutkan di awal, di antara kesalahan idhar itu satu syiddah, qalqalah. Ada yang mengkolkolahkan idhar? Ya ada. Contohnya siratal ladzina an'amta. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian apa? Ini yang pertama. Yang kedua, berlebihan di berlebihan pada gunnah. Nah, ini diantara poin kesalahan yang terjadi pada idhar. Itu apa? Satu, mengkolkolahkan. Kolkolah itu contohnya tadi siratal ladzina an'amta. Ya kolkolah kan, nunnya jadi kolkolah. Padahal nun kolkolah atau bukan? Yang kedua, berlebihan pada gunnah. Ya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Itu bukan berarti nggak ada loh Pak, itu ada atau tidak itu? Ada nggak seperti itu? Ya ada loh. Itu standarnya siapa Mas? Ya nggak ngerti. Kan ada seperti itu. Yang membaca yang sok mujawad itu loh. Siratal ladzina an'amta. Itu kalau suruh imam itu saya yakin sholat berjamaah seperti itu makmumnya ngamuk itu Pak. Kesuwen Mas. Nah, ini diantara poin kesalahan. Jadi catatannya tadi ada tambahan hukum idhar terjadi pada satu kata atau dua kata. Contohnya apa? Satu kata. Contoh yan hauna. Nah, yan hau. Nah, ini kan satu kata loh. Nun sukun bertemu dengan apa ini? Hak. Hak termasuk huruf idhar. Nun sukun bertemu dengan hak. Dua kata, contohnya apa? Ya tadi man aman, andalan ini mah man aman gitu. Nah, ini satu kata atau dua kata. Kesalahannya tadi qalqalah, nggak boleh yanhauna 'anil ma'rufi. Nggak boleh. Atau memberikan pada keberlebihan di dalam gunnah, yanhauna man amana billahi. Nggak boleh. Atau man amana billahi. Ya saya dulu sempat belajar kayak gitu. Lali. Baik, ya ini ya apa masalah? Jadi kesimpulannya apabila ada nun sukun, kesimpulannya yaitu bertemu dengan apa tadi huruf idhar, huruf apa halqi, yaitu apa hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka bisa disimpulkan apa? Pembacaannya jelas pada nun sukunnya dan apa? Huruf halqinya. Jelas itu maknanya tanpa adanya qalqalah tadi atau berlebihan di dalam
gunnah. Nah, itu contohnya, yaitu tentang masalah bab apa? Idhar. Singkat insyaallah. Nah, kita baca di sini, kita lihat di sini. Kita baca contoh-contoh yang terdapat di dalam kitab ini, terdapat dalam buku ini. Kita lihat ada hamzah, ha, ain, ha, ghain sama kha. Baik. Kita baca, kita berlatih di sini tentang idhar tadi. Baik. Jadi tadi idhar berlaku dalam satu kata atau dua kata. Tidak boleh qalqalah, tidak boleh berlebihan di dalam menerapkan gunnah. Baik. Idhar pengertiannya apa tadi? Jelasnya pengucapan nun, sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf halqi. Baik. Kita baca. Kullun amana. Kaf hameskan. Huruf kaf itu memiliki sifat hames. Hames itu maknanya keluar nafas. Ku, bukan kullun. Kullun pakai qaf nanti artinya sudah beda lagi. Tapi kullun amana. Kullun amana. Man a'ta. Man a'ta. Hamzah sama ain bedakan. A'ta. Coba. A'ta. Maridan aw ala. Awas, lin dulu pernah kita sampaikan. Lin itu tidak boleh au, tapi apa? Au. Maridan aw ala. Maridan aw ala. Bawahnya. Wala yakhshawna ahadan ahadan. ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون خاءnya tebalkan ولا يخشون أحدا إلا الله bawahnya min ahlil, min yaitu nunnya tawasudkan, min ahlil kitabi, min ahlil kitabi rasulun amin, rasulun amin. Baik. Tayran ababil. Ya, ini hamzah. Kita lihat selanjutnya di huruf H. Huruf yang kedua, huruf idhar itu huruf H. Salamun hiya hatta. Salamun hiya hatta. Sambil berlatih membenarkan lahjah. Itu lahjah. Bagaimana itu? Pakai 3 prinsip di dalam membaca Al-Quran, tiga kaidah penting. Apa itu? Yaitu apa namanya? Tajwidkan, kemudian pelankan, kemudian apa? Jelaskan. Nah, itu jelaskan. Itu ketika membaca Al-Quran itu tajwidkan, pelankan, jelaskan. Bukan jelas itu masuk di tajwid. Itu apa? Indahkan. Itu indahkan bacaan kita. Karena Al-Quran itu istimewa, Pak. Maka di dalam membaca pun jadikan suara kita suara yang istimewa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasanan." Kata Nabi, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan lisanmu. Fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasanan. Karena suara yang indah menambah indahnya Al-Quran. Atau 4 tadi juga nggak apa-apa. Jadi ada tajwidkan, pelankan,
jelaskan, indahkan di dalam membaca Al-Quran itu. Jangan sampai suara kita sama gitu kan. Saya mengibaratkan ke santri itu sering ngomong sama santri, ente sepak bola teriak-teriak bisa gitu. Giliran membaca Al-Quran melempem. Jangan. Istimewakan di dalam Al-Quran. Jelas gitu kan. Jadi salamun salamun hiya. Coba. Salamun hiya. Alam anhakuma. Sambil berlatih lahjah. Alam anhakuma. Fariqan hada. Lihat, ambil tengah bawah. Wa khalaqa minha zawjaha. Perbagus semua. Zau itu lin, zau. Wa khalaqa minha zawjaha. Jelas minnya, jangan sampai minnya hilang. Wa khalaqa minha hilang, tapi perjelas minha agak. Wa khalaqa minha zawjaha. Bawahnya lagi minhu batigha'al fitnah. Wa batha minhuma rijala. Tak di situ tasdid, Pak. Wa batha, bukan wa bassa. Huruf ta tidak boleh ada sofir. Karena dulu kita sampaikan sofir hanya milik berapa huruf? 3. Huruf sin, huruf shad, huruf zain. Terkadang ada orang membaca ta tapi di sofir. Ini termasuk kesalahan. Wa bassa minha. Ya. Wa batha. Coba. Wa batha minha. Wa batha minhuma rijala. Jurufin haru. Jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Baik, itu huruf yang kedua, huruf ha. Kita lihat huruf yang ketiga, huruf ain. Lebih banyak contohnya. Perhatikan huruf ain. Ajra, fathah tanwin ain. Ajran 'azima. Ajran 'azima. Wa atau dal? Wa, tafkhimkan huruf wa. Ajran 'azim, bukan 'adhi. Kalau 'adhi pakai huruf apa ini? Dal. 'azim, 'azim, hakadha. Ajran 'azima. Ajran 'azima. Ini dua kata. Wa ajrun 'azim. Wa ajrun 'azim. Yan'iqu. Yan'iqu. Wa jannatin 'arduha. Di antara resep agar kita lancar membaca Al-Quran adalah sempurnakan hukum-hukumnya seperti kalimat ini, Pak. Wa jannatin. Nah, terkadang orang itu ketika belum pernah membaca sebuah ayat, dia kaget, bingung nanti bacanya bagaimana. Maka resepnya adalah tahan nun bertasdid. Nun bertasdid tahan. Kemudian apa? Siap-siap melihat pada huruf selanjutnya. Jadi wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Itu di mana? Itu di surah Ali Imran. Ini wa jannatin 'arduha
sami'u, itu fasihkan di dalam dhamma. Bukan nggak boleh. Sami'un alim, sami'un sami'un alim. Haqiqun ala, bukan ha. Haqiqun ala, wasi'un alim. Lihat bawahnya. Fi jannatin 'aliyah, jangan biasa tin, sempurnakan kasrahnya juga. Fi jannatin, kata. Fi jannatin 'aliyah, min 'ainin aniyah, alladhi an'ama Allahu 'alaihim, alladzina an'ama Allahu 'alaihim, langsung bawahnya. Hadza min indillah, adzabun 'adzim, bighafilin amma ta'malun. Kita ha, huruf yang ketiga huruf ha. Alimun hakim, khairun, bawahnya khairun hafidha, kha tafkhim kan, tebalkan. Khairun hafidha, man hamala zulma, hamala, ha bukan ha. Man hamala zulma, nabatan hasana, buahnya perhatikan. Man haddallaha, ini dinaberkan Pak. Naber itu dihentak dalnya, dan di sini dipanjangkan 5 atau 6 harokat di sini. 6 harokat. Ini sama dengan hukum dhalin. Waladh 6 harokat ini juga sama. Man haddallaha, baik. Azizan hakima, bawahnya wa kana Allahu aliman hakima, tijaratan hadiratan, ini huruf yang ke-3. Huruf yang ke-4 ghain. Perhatikan ghain.
Fi itu ada fi-nya sebelumnya. Fi makhmasatin ghayra mutajanifin. Itu gak ada fi-nya, cuma saya tambahi ayatnya ada fi-nya itu. Tenang. Ini gak ada fi-nya. Ayatnya aslinya ada fi-nya. Kita tambahi fi. Jadi fi nah tiba-tiba majrur kan aneh, majrurnya kenapa gitu? Aslinya sebelumnya ada kalimat apa? Fi, ada huruf fi-nya. Baik. Fi makhmasatin ghayra mutajanifin. Fi makhmasatin ghayra mutajanifin. Ya kan sulit kan? Makhmasatin ghayra mutajanifin. Hal min khaliqin ghairullah. Hal min khaliqin ghairullah. La'afuun ghafur. La'afu syadidkan. La'afuun ghafur. La'afuun ghafur. Baik, bawahnya min ghairikum. Bawahnya fadhan ghalidhal qalb. Fasayunghiduna ilaika. Bawahnya ma lakum min ilahin ghairuh. Nah, perhatikan dengung-dengungnya di situ. Ma lakum min ilahin ghairuh. Yang terakhir tuh malaikatun ghiladun. Ini huruf yang keberapa itu? Yang ke-5. Kita yang ke-6. Huruf apa yang ke-6 terakhir? Kha. Qaumun khasimun. Qaumun khasimun. Man khashiyar rahmana. Wa min khalfihim. Hal min khaliqin ghairullah. Waliman khafa. Bawahnya yauma idin khashi'ah. Bawahnya innallaha alimun khabir. Innallaha latifun khabir. Wa min khizyi yaumi'idz. Awas, bukan yauma loh ya. Yaumi. Wa min khizyi. Wa min khizyi yaumi'idz. Wal munkhaniqatu. Wa amma
man khaffat mawazinuh. Bawahnya terakhir kalimatin khabithatin. Baik. Jadi ketika kita pengen membentuk lahjah di dalam membaca Al-Quran, mulailah berlatih untuk membaca kalimat-kalimat contoh pendek seperti ini, Pak. Dan nanti antum baru berlatih untuk membaca panjang. Nanti insya Allah lahjah antum akan terbentuk. Itu metode, yaitu apa? Bacanya. Jadi dimulai dengan membaca apa tadi? Yaitu kalimat-kalimat pendek seperti ini, dilatih. Munkhaniqatu hal min ilahin ghairullah. Pendek-pendek dulu. Baru nanti kalau sudah fasih, berlatihlah ayat-ayat yang panjang. Maka ketika kita pengen berlatih membaca Al-Quran, dimulai dengan surat-surat yang pendek terlebih dahulu. Ini kita berlatih surat pendek apa contohnya? Surat Tur, wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim manshur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur. Terus. Dan insyaallah nanti kalau sudah punya pola membaca panjang, insya Allah nggak semerawut, nggak kayak dulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa. Ini yus boleh lah membaca tuh yo. Ada yang model baca seperti itu. Nah, itu kan sudah menjadi apa ya, keumuman warga namanya plus 62 kan gitu kan. Itu nggak berubah-ubah itu, Sabang sampai Merauke ada yang membaca model seperti ini ya, gitu kan. Negara plus 62 gitu. Itu di mana saya ngaji dimanapun itu. Aduh, yang ditemuin gini lagi. Benahin kayak gini tuh susah. Kenapa? Ini sudah saya gunakan bertahun-tahun, Ustaz. Saya sampai sekarang ya pakai gini. Kira-kira kalau jadi imam ya, Pak. Innal ladzina kafaru sawa. Ya. Yang penting tajwidnya bener aja lah, Pak. Ayo. Ya kita berlatih. Maksudnya berlatih coba dari yang pendek-pendek seperti ini. Qaumun khasimun makhmasatin ghaira mutajanifin. Namanya pendek-pendek itu kan kekhawatirannya tidak terlalu banyak. Kalau kita langsung membaca panjang kan ada kekhawatiran. Kekhawatiran nanti blasok ning nganti gitu kan. Ini kok diwaca apa gitu. Sing panjang diwaca pendek, sing pendek diwaca panjang gitu kan. Nah, mulailah dari yang kalimat-kalimat pendek seperti ini. Ini materi kita yang kita sampaikan pada hari ini, itu tentang idhar. Itu idhar tadi yang dimaksud adalah jelas, yaitu jelasnya pengucapan nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf halqi, baik dalam satu kalimat atau berbeda kalimat. Yang selanjutnya ada kesalahan yang sering terjadi di dalam pengucapan idhar adalah apa tadi? Dengan mengkolkolahkan yaitu tanwin atau nun sukun atau berlebihan pada yaitu penerapan gunahnya. Tapi ini tolong diperhatikan kesalahan-kesalahan tersebut. Jangan sampai kita membaca ajruna azim. Enggak boleh. Gitu kan? Makhmasatina ghairu. Boleh. Atau qaumuna khasimun. Jangan. Baik. Atau berlebihan gunahnya qaumun khasimun, nggak boleh juga. Baik. Ini pembahasan kita di materi. Kita lanjut di qiraah. Kita membaca surah apa sekarang, Pak? Baik, Al-Balad. Iftahu surah Al-Balad.
Kita baca surah Al-Balad sebagai pelatihan kita membaca Al-Quran. Baik. Kita buka surah Al-Balad. Kita mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan ayatnya pendek-pendek. Berarti secara maksimal tajwidnya terapkan. La uqsimu bihadzal balad. Qalqalah jangan sampai hilang. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Nah, sempurnakan dung-dungnya. Wa anta hillum bihadzal balad. Lihat, idgham bi gunnah masuk ke rongga hidung. Wa. Perhatikan, jangan sampai wawu statusnya beda, satu tebal satu tipis, enggak boleh. Wa, atau wa, enggak boleh. Tapi wa. Coba. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan khalaq enggak boleh khalaq. Khala hakadan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu ma. Lihat kaf. Ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Perhatikan ini masalah bab lin, ya lin. Alam naj'al lahu aynai. Hakada. Alam naj'al lahu aynain. Jangan sampai nggak boleh. Walisanau masuk rongga hidung. Walisanau wa syafatain. Walisanau wa syafatain. Wahadainahun. Dengung. Wahadainahun najdain.
falaqtahamal aqabah falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqo kaf dengan qaf bedakan fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah au jadi au bukan au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma dia tidak boleh shafir thumma kana minal ladina amanu wa tawasaw. Lihat ini yang terkadang sukar dia wa tawasaw enggak boleh wa tawasaw agak thumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah ulang dari basmalah Pak.
kita sering berlatih, insya Allah kita akan semakin mudah dan semakin bisa. Nah, seharusnya tahsin seperti ini, tahsin jama'i seperti ini, seharusnya setiap hari, Pak. Saya ini sepekan sekali. Setiap hari, insya Allah lancar, Pak, nanti baca Al-Quran itu. Lancar. Ya, tapi mudah-mudahan sepekan sekali setara dengan setiap hari. Baik, sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.